Oke, teman-teman, kita on lagi di paruh kedua. Masih bersama saya dan tamu saya, Mbak Diana. Mbak Din, silakan masuk lagi. Kita tunggu Mbak Diana untuk on. Halo Mbak Winin. Oh ya, sambil menunggu Mbak Diana untuk on, saya mau kasih informasi bahwa saya menyediakan 7 sheet ya, 7 sheet untuk sesi coaching terkait tema ini menggunakan tools point of view. Dan sekarang sisanya masih 3 sheet lagi. Jadi teman-teman kalau ada yang mau bergabung yang merasa perlu buat diri sendiri atau mungkin sahabatnya yang lain yang kira-kira juga perlu untuk mengikuti sesi coaching sehingga kita bisa sehingga kita bisa think secara kelompok gitu ya. Itu bisa mendaftarkan diri lewat DM saja, DM saya untuk bisa dimasukkan ke dalam grup. Ya, selamat kembali Mbak Diana. Maaf tadi terpotong Iklan. karena memang durasinya cuma 1 jam. Iklan. Boleh minum dulu tadi ya. Boleh. Kita masuk ke paruh kedua nih ya. Paruh kedua tadi Mbak Diana lagi cerita tentang bagaimana sih penting juga nih ya untuk membangun atau menyusun visi keluarga, termasuk mungkin mereview sedikit ya Mbak terkait perubahan peran kan kali ya ketika Bang Zuki nggak ada sebagai ayah. Nah itu peran-peran siapa yang harus menambalnya gitu kan, seperti itu, sehingga kita tetap bisa nih mencapai tujuan tadi mungkin yang sudah dibangun fondasinya oleh Bang Zuki ya selaku kepala keluarga untuk bisa mencapai surga bareng-bareng nantinya. Nah itu gimana tadi Mbak Didit, mungkin bisa dilanjutkan bahwa merevisi ya, mereview aturan-aturan yang ada lagi. Iya, jadi alhamdulillahnya kalau di keluarga abang kan ada adik ipar yang laki, adiknya abang yang laki. Itu dan juga ada adikku yang 2 orang laki gitu. Jadi itu bisa diharapkan menggantikan peran papanya, menambal lah ya peran papahnya gitu. Nah, ya so far alhamdulillah gitu ya. Jadi kalau aku ngeliatnya memang pentingnya ada fondasi dari papahnya waktu masih ada yang mewarnai Yusuf sebagai seorang anak laki-laki gitu ya. Dan ya kemudian diteruskan oleh adik ipar maupun adik-adik aku gitu ya. Dan juga kan ada bapakku yang laki-laki juga. Jadi itu juga ya aku sih berharap bahwa peran mereka bisa menggantikan peran papahnya gitu ya. Walaupun memang ya pasti beda lah ya gitu, tapi itu diharapkan bisa menggantikan. Nah, apa ya tadi ya aku sih memang ya bolak-balik ngingetin diri sendiri ya dulu memang kita punya visi misi bawa keluarga gini kemana gitu ya ke sesurga bareng-bareng gitu kan ya. Nah ya mungkin dari hal-hal kecil sih ngingetin anak soal sholat, soal yang ngajak saum sunnah, papanya itu kan rajin banget saum sunnah. Jadi gini ya Kak, aku melihat bahwa betapa pentingnya kita sebagai orang tua mindful dengan peran kita. Karena cukup sering kan, ya mungkin karena kerjanya di Jakarta yang jauh gitu ya, pagi-pagi harus berangkat gitu ya. Kemudian sampai rumah udah capek, nggak sempet ngobrol sama anak-anak atau ngurusin anak-anak gitu ya. Dulu abang terus terang gitu, jadi kayak kerja, workaholic lah gitu ya. Tapi kemudian ada satu titik, alhamdulillah dia mau diajak ikut seminar Bu Eli Risman. Nah itu Jarang-jarang tuh Pak. iya. Makanya alhamdulillah ya Allah itu bisikan dari mana gitu dari Allah. Jadi waktu itu dari SD itu iya itu Masya Allah ya biasanya nggak mau kan bapak-bapak pasti ibu-ibu aja gitu ya. Nah aku melihat sudah ikut seminar itu beliau berubah gitu ya. Nah itu aku melihat begini, pentingnya kita nggak ngejudge orang, oh kalau kamu begini pasti akan selamanya begini gitu. Aku melihat perubahan signifikan itu pada abang.
aku bersaksi, wallahi gitu ya. Kalau abang tuh memang berubah banget dulu, workaholic banget. Jadi di rumah sampai bawa kerjaan, anak-anak masih kecil dia bawa kerjaan gitu. Nah, habis ikut itu, oke, misalnya gini, Yusuf ayo ke masjid sama papa, gitu ya. Mungkin anaknya sambil manyun gitu ya. Tapi di jalan tuh ya itu dia berusaha membuka percakapan ke anak gitu ya. Akhirnya sambil ngeracunin anaknya soal gadget, soal IT, soal apa gitu ya. Makanya akhirnya sekarang Yusuf di Fakultas Ilmu Komputer gitu ya. Nah itu, jadi ya even misalnya kita cuma punya waktu sedikit, manfaatkan waktu emas itu gitu. Karena itu yang aku cuma pikir ya abang beneran pinter banget pakai waktunya gitu ya, ngisi waktu pulang pergi dari masjid berapa lama sih ya kak ya, tapi paling nggak itu jadi waktu emas dia gitu, yang akan sangat berkesan buat anaknya gitu. Itu aku ngelihatnya sih itu. uh, Apalagi tadi pertanyaannya. Ya, ya itu. Aku terus, ya aku cuma biasanya itu ngingetin anak-anak soal, ya kalau misalnya anak, ya namanya anak-anak kan kadang-kadang males atau apa. Aku bilang, coba bayangkan, papa, bagaimana komentarnya kalau lihat kalian seperti ini, gitu kan? Kita pingin bareng-bareng kan di sana. Jadi kan jadi bikin papa sedih, gitu. Karena kan berarti nggak bisa bareng kita di sana kalau kita malas atau apa gitu. Dan aku ya coba nurusin contoh teladan dari papahnya. Jadi kan biasanya memang ngajak puasa sunnah gitu, atau habis Ramadan langsung puasa Syawal gitu ya. Nah karena si kakak udah kos ya, jadi yuk kak kita mau puasa nih besok, mau ikutan nggak gitu. Terus tahu-tahu dia udah kok mah minggu lalu udah jebret langsung seminggu gitu. Oh ya alhamdulillah gitu. Jadi ya bagian ingetin saya kak karena udah gede mungkin tantangannya itu ya, mereka udah punya pola pikir sendiri. Gitu. Tapi itu adik iparku sempat bilang jangan sedih kak, kan ya contoh nabi-nabi kita juga kan banyak juga yang sudah wafat orang tuanya, kayak Nabi Muhammad kan yatim piatu gitu ya, atau Nabi Isa nggak punya ayah tapi dia bisa menjadi nabi gitu ya. Artinya bukan berarti ketidaksempurnaan itu akhirnya otomatis menjadi juga tidak sempurna gitu kan. Abang apalagi udah sebagai adik dia juga lihat sendiri bahwa abangnya memberi fondasi yang kuat dari segi keimanan itu ke anak-anak gitu. Dan juga contoh teladan sih gitu ya. Itu ada yang lucu gitu Laika, apa ya, jadi waktu si kakak sempat nanya, mama kok mama tahu kalau papa itu orangnya hemat, rajin menabung gitu. Emang kenapa? Karena mama yang pegang nomor rekeningnya loh tuh. Enggak juga. Oh, enggak Tapi juga. lebih karena gini, kalau di rumah itu ya itu tadi SOP-nya adalah kalau minta sesuatu nggak langsung diiyakan gitu. Jadi ya mereka lihat sendiri. Mamanya misal gini, "Pa mau ganti sofa gitu, atau mau ganti hordeng dong gitu. Kenapa harus diganti gitu? Hah? Kenapa harus diganti? Ya mau aja diganti, udah bosen. Nggak ada itu alasannya. Jadi nggak diluluskan. Atau dulu pernah memang ada kejadian si kakak minta HP, harganya over budget, nah, dimarahin sama papanya. Nggak ada itu anak SMA, HP-nya harga segitu. Ntar kalau mau kerja terserah. Tapi ya kamu mungkin nggak makan sih kali ya berapa ini gitu ya. Tapi ya itu, jadi papanya ngajarin bedanya keinginan sama kebutuhan gitu ya. Dan ya dia sempat juga sih digugat sama anaknya soal kegemarannya fotografi gitu ya, karena kan pasti beli kamera yang lumayan gitu lah Eka. Mahal. Jadi kalau hobi fotografi sama dengan mahal gitu. Terus papanya bilang enggak nih, kamu belinya second, harganya seperberapa gitu. Oh gitu. Jadi akhirnya anaknya ngeliat ya, enggak harus baru kok kalau beli barang gitu ya. Termasuk kayak beli buku juga. Kalau emang buku itu, ya kadang-kadang papanya berburu di Amazon gitu ya. Kalau buku keluar, beliin anak-anaknya buku-buku bagus dengan harga cuma $1 atau malah berapa berapa ya murah banget lah gitu, lebih mahal shippingnya gitu kan. Nah, itu yang kita ngajarin soal itu gitu lah ya. Jadi kalau menurut aku sih penting banget orang tua jadi ya istiqomah dengan visi misinya, jadi contoh. Kalau emang punya salah ya minta maaf dan direvisi lagi supaya keep on track lagi gitu. Ya supaya tujuan besarnya tadi tercapai gitu. Oke. Mbak Din,
tadi kan ada beberapa strategi ya yang Mbak Didin lakukan untuk bisa melalui fase grief ini gitu ya. Ada tadi menghadirkan Bang Zuki gitu ya pada saat kita lagi pada saat Mbak Didin lagi down, sehingga semangat lagi, kita nggak boleh begini nih karena kan abang udah ngajarin begini. Nah, termasuk yang saya lihat menulis buku gitu ya, hasil buku tadi, terus sama apa tuh, kerajinan tangan. Ya nih, sebentar ya, saya ambil hasil karyanya Mbak Didin nih. Oh. Orangnya hilang loh. Nih, teman-teman. Nih, ini hasil buatannya Mbak Didin. Cakep kan? Bisa ngejahit seperti ini gitu kan. Tuh ya, cakep nih, saya kalian aku promosiin. Nah, itu mungkin kan setiap orang juga punya cara berbeda nih Mbak Didin. Jadi sebenarnya apa itu yang perlu dilakukan supaya kita juga nggak terlalu larut gitu. Berduka sih boleh gitu ya, tapi juga jangan sampai jadi zombinya kelamaan gitu. Kalau Mbak Didin kan tadi punya, nah gimana kita mengenali atau tahu apa ya yang pas buat kita supaya kita masih tetap bisa berdaya gitu loh saat ditinggal belahan jiwa gitu Mbak Didin. Ya, ya intinya sebenarnya tiap orang perlu mikirin cara tersendiri untuk move on dari grievingnya. Nggak harus nulis buku, nggak harus jahit-jahit tas, ntar malah bete karena bendet nggak ada ide nulis kan gitu. Jadi mungkin aku lurusin lagi, nggak harus nulis buku sih gitu kan. Karena aku basicnya memang suka nulis gitu. Dan itu juga terinspirasi oleh abang. Jadi nih mungkin aku kasih contoh ya. Eka tadi kasih gitu. Ini buku fotonya abang di Tibet. Jadi selama dia ke Tibet, dia dokumentasikan. Nah, jadi abang itu hobi fotografi baru dari sampai dia wafat 2015 tuh baru 7-8 tahun menekuni fotografi. Ada teman-teman yang sudah lebih lama gitu. Nah, waktu itu dia pulang dari pelatihan fotografi, kalau nggak salah namanya Pak Ken Sanjaya itu. Jadi abang itu udah sering, dia bukan guru, tapi kayak narasumber lah, memang udah senior banget gitu ya. Jadi jadi abang tuh kalau ikut pelatihan-pelatihan yang serius maupun fotografi suka sharing gitu ke aku. Jadi salah satu yang di sharing waktu itu ke aku adalah Pak Ken itu bilang kalau upload foto di medsos itu belum selesai itu namanya. Belum terdokumentasi dengan baik. Yang dibilang terdokumentasi dengan baik adalah ya dibukukan. Ini kan ini gitu. kompilasi. Jadi kembali ke kayak konservatif lagi ya, bukan. Kalau kan kita mikir udah di medsos sudah di upload. Iya. Jadi udah itu aman. Udah aman. Iya. Koleksinya. Harus dibukukan gitu. Terus kan kita mikir dibukukan itu harus banyak, enggak. Buat kita sendiri juga nggak apa-apa. Tapi memang karena sendiri nggak mungkin ke penerbit besar kan, kita harus ke percetakan gitu. Itu abang ngasih tahu, papa cetaknya di sini gitu ya. Nah, terus ya karena aku memang basicnya suka nulis, tapi bukan foto ya, jadi nulis buku kan tulisan gitu. Ya itulah. Nah ini kalau yang kemarin yang ini kan yang kita bahas buku yang ini. Ya, nah ini buku aku yang pertama yang indie. Jadi ini buku indie cetak sendiri kan. Nah, kalau buku pertama itu kan banyak tulisannya, beda kertasnya, jadi nggak dicetak di tempat abang cetak foto. Nah, karena di buku yang kita bahas ini adalah banyak foto abang, sementara kalau dicetak di kertas yang sama seperti buku, itu nggak kelihatan bagusnya. Jadi akhirnya aku yang ngalah, aku cetak di percetakan itu gitu. Nah, kenapa menulis buku? Terus terang, ini sebenarnya jangan dicontoh karena sebenarnya tidak berniat menulis buku. Kan orang katanya semua harus diawali dengan niat. Ini nggak ada istilahnya niatnya tanpa niat. Yaitu lebih karena kompor beleduk orang-orang gitu ya. Jadi aku share bagaimana perasaan aku kehilangan abang, bagaimana aku mengatasi itu gitu ya. Nah, mereka
mereka komen, ini tulisannya bagus Mbak, kenapa nggak dibukuin? Nah, dibukuin itu kan sama dengan tebal. Tebal itu sama dengan mahal, bagus segala macam. Tapi emang tukang nyari ribet ya, jadi malah tertantang bikin gitu. Jadi ya itu pelan-pelan ngumpulin tulisan yang dari FB aja, terus baru pas awal malah baru cerita yang ya aku tulis di Sekapur Siri sama kejadian pada saat itu gitu ya. Itu malah belakangan ditulisnya. Karena memang tidak niat tulis buku kan gitu. Aku menulis buku atau juga tadi dijahit tas karena gini, aku punya tekad mungkin karena tahu yang tadi yang 5 tahap kedukaan tadi ya Kak. Kan ada yang denial, anger, sama depression, ya. Iya. Tahap Jadi paling dasar aku, tuh ya. iya. Dan kalau nggak diatasi, makin terus turun kan. Iya, turun. Nah, aku waktu itu bertekad dalam hati, aku nggak mau, aku sampai depresi kayak gitu, ya. Apa kata anak-anak? Apa kata Allah lihat aku? Apa kata abang? Pasti dia sedih gitu. Jadi aku tidak mau depresi. Nah, kan kalau depresi orang bengong. Nah, aku bertekad aku harus sibuk. Nah, sibuk dengan apa? Sibuk dengan yang aku sukai, ya hobiku, apa yang aku seneng kerjakan gitu. Ya, itu aku melihat dari sini pentingnya kita punya hobi gitu lah Eka. Nah, abang pernah bilang, sebenarnya ada orang bijak bilang, milikilah hobi baru setiap tahun. Wah, banyak banget ya kalau kita 40 berapa tahun. Nah, itu 10 sebenarnya tahun, harus 40 punya hobi. hobi. Iya. Itu. Jadi artinya kan tapi sebenarnya positifnya kita terus belajar kan. Kita terus mengembangkan belajar diri sesuatu kan. yang baru ya. Iya, ya aku belum bisa belajar dari Eka itu belajar itu tuh. Poi. Aku belum konsisten. Masih harus beneran ini ya kayak mobil itu ya, mobil mengemudi itu belajar. Nah itu, jadi aku melihatnya itu, aku bertekad ingin sibuk, tidak mau bengong, nah, karena ya itu, anak-anak butuh aku, dan aku sendiri juga butuh diriku untuk tetap sehat mental kan. Gimana kita bisa sehat mental kalau kita bengong gitu kan? Ya udah, aku cari kesibukan gitu. Ya yang paling simpel sih yang ya aku sukai aja. Aku suka nulis, dan ternyata aku suka juga ketemu klien gitu ya. Ya ketemu dan klien suka Mbak, Masya Allah. Ya itu karena aku teman-teman ya ada yang hobi ketemu klien ya, ketemu klien ya, jadi silakan kontak Mbak Didin. Iya emang sih pusing, cuma kemudian kan gini, pasti ada maksud ya, jadi aku mengubah ini aja sih, reframing aja sih ya. Pasti ada maksud kenapa Allah mengirim klien yang menyebalkan ini misalnya ke aku gitu. Ya. Dan karena kadang-kadang itu jadi cermin buat kita Mbak. Iya. Jadi tahu nggak ya Kak? Jadi waktu abang masih ada terus kayak gini. Kalau lagi jalan dulu kan masih jalan lewat jembatan itu ya Kober gitu ya. Lewat Kober terus lewat jembatan bukan jembatan. Sekarang ada jembatan kan. Aku cuma bilang ya Allah semoga kasus klienku hari ini jadi hikmah, jadi ibroh buat aku dan keluargaku gitu. Artinya kan memang ya itu tadi kembali ke niat. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang yang negatif ya jadi nyebelin aja gitu. Tapi kalau kita melihatnya itu akan ada hikmahnya buat kita, pelajaran gitu ya. Ya pasti ada positifnya, walaupun cuma sedikit misalnya kita melihatnya gitu. Dan yang lucu, Yusuf itu sebagai anak ilmu komputer, dia cukup people oriented gitu. Jadi kalau ada yang ini kan lagi karena pandemi gini kan, jadi online kan, konsul online. Tadi suka nanya abis selesai. Tadi kliennya kenapa? Masalahnya apa mah? Terus dia ntar geleng-geleng. Wah ini ibu bapaknya harus begini begitu. Oh sotoy deh kamu gitu. Padahal yang kuliah psikologi Kak Kuni ya. Iya. Tapi kan Kak Kuni koas jadi nggak pernah yang ngobrol-ngobrol gitu-gitu kan. Baru pulang ini aja kemarin juga ngobrol gitu. Tapi ya itu ya. Aku melihat bahwa insya Allah masalah-masalah klien aku itu bisa jadi terus akan jadi pembelajaran yang bagus lah buat aku dan anak-anak gitu. Itu sih. Ya. Gitu, kan. Kadang emang jadi cermin. Jadi teman-teman nih penting ya menemukan hobi, aktivitas yang menyenangkan ya Mbak Didin ya. Jadi
kita jadi Iya. tersibukkan tapi juga happy, bukan sibuk tapi kesel karena nggak bisa-bisa gitu. Iya. Yang penting kan kita terus bahagia. Kalau buatku sendiri sih masa pandemi ini memang akhirnya banyak menemukan hobi baru nih Mbak Didin, termasuk hobi Masak, bikin bikin roti. roti ya. Jadi Garlic cheese apa? eh Garlic cheese bread garlic bread Korea. cheese itu juga kemarin nyoba bikin, yang seumur hidup aku sampai usia 40 tahun nggak pernah yang namanya manggang ya. Oh Oven itu ya. nggak pernah, tapi alhamdulillah Heeh. jadi alhamdulillah Nggak gosong bisa kan ovennya? bisa bersentuhan. Ovennya oven kecil aja Mbak Didin, bukan yang segede itu. Oh, Ya paling tidak buat oh iya. sembilan sehari-hari gitu ya. Itu Iya. aja teman-teman. Nah, terus ada pertanyaan nih lagi nih, pertanyaan dariku nih Mbak Didit. Kadang-kadang ini nggak sih, kan tadi udah sampai ya tahap grief, walaupun depresi udah bangkit lagi ya, mungkin udah juga Hmm. sampai pada proses acceptance gitu ya, sudah nerima lah, sudah bisa menyelaraskan irama gitu ya, dengan komposisi keluarga yang seperti ini gitu, sepertiga sekarang. Iya. Nah, ada nggak sih yang kemudian masih ingin disampaikan? Ini kan ini ya, Mbak Didin kan termasuk juga anak-anak, eh, abang itu kan wafat secara tiba-tiba gitu ya, mendadak. Mungkin ada hal-hal yang kita kadang-kadang kan kita punya skenario nih ya. Oh nanti kalau misalnya salah satu pergi mendahului akan begini-begini gitu misalnya. Nah ada nggak sih yang nggak sempat terucapkan atau tersampaikan gitu, dan ingin disampaikan tuh biasanya apa yang Mbak Didin lakukan gitu? Ke abang gitu maksudnya. Mm-mm, mm-mm. Oh. Ya kalau kalau rencana-rencana, kalau rencana, kami nggak pernah ngomongin soal siapa yang akan pergi duluan sih. Mm, mm, Mungkin beda ya, ada orang-orang kan yang bikin plan gitu, kayak ada sahabat aku tuh, jadi dia mau cerita ke aku kalau mm. suaminya bilang gini, kalau papa pergi duluan, kamu nggak boleh nikah lagi loh katanya gitu. Gitu. Oh gitu. Atau jadi ada temen-temen aku dia bilang gitu. Kalau ya dia kan Mm, dia tuh nanya kayak gitu. Terus kalau Dika, saya nggak pernah ngomongin itu. Ih, gitu kan. Loh, kenapa kan? Ya maksud aku sih itu bebas merdeka aja. Ada yang mau bikin iya. planning, ada yang enggak. Tapi ya monggo aja gitu. Tapi memang apa ya? Waktu itu sih memang pikirannya sih sederhana gitu ya. Nanti kalau anak-anak udah besar, mereka menikah kan pasti akan ninggalin, mungkin akan kemungkinan besar akan ninggalin rumah gitu kan. Nah, Mm, ya kita tua bersama-sama gitu ya. Kan karena abang hobi mm, fotografi, mungkin kita akan jalan kemana-mana karena semua di muka bumi kan ya memang bumi Allah gitu ya. mm, Ya waktu mm. itu sih memang yang terdekat mau trekking ke Nepal gitu. Udah rencana, udah beli Hebat tiket banget. gitu ya. Ya itu, abang itu well organized deh orangnya. Kalau istrinya ini acak adut. Nah itu aku yang sangat belajar dari abang tuh itu. Jadi mungkin cerita dulu waktu baru nikah, aku nih masih umur 10 bulan, kami pernah nginep ya karena keluarga kecil, bahagia dan masih pas-pasan gitu ya. Jadi kami nginepnya di hotel kecil aja di Cisarua. Nah, abang tuh sampai bawa kertas kalkir untuk bikin planning 10 tahun ke depan tuh mau ngapain gitu. Nah, itu yang aku Oh, takjub gitu ya. Jadi dan aku tapi melihatnya gini, memang inisiatif itu harus datang dari laki-laki. Tapi kalau laki-laki tidak hmm, berinisiatif, istrinya bisa colek-colek untuk ayo inisiatif bikin planning keluarga tuh gimana gitu. betul. Dan di situ termasuk yang menakjubkan adalah apa mau punya anak berapa, nih gajinya mau ditabung berapa, terus kemudian ya pemakaian berapa, nanti mau beli rumah bagaimana, pokoknya udah di planning, nanti mama akan S2, S3, terus papa gimana-gimana, pokoknya udah di planning, nanti anak-anak sekolah yang seperti Hmm, apa gitu ya. hmm, Pergi ya itu yang ajaib adalah rencana pergi haji di tahun ketiga pernikahan gitu. hmm, Dan alhamdulillah itu tercapai gitu Eka. Jadi sebelum krismon gitu. Jadi pas sudah krismon kita pasti hmm, nggak punya duit sih segitu banyak gitu. Ya itu
Kalau sekarang sih yang belum tercapai apa ya? Ya mungkin lebih lebih nggak ada sih, kami nggak pernah eh, ngomongin yang lebih materi gitu sih, Eka. Lebih lebih pokoknya ya itu tadi Atau ada pergi gini ke nggak, Mbak surga Din? bareng anak. Eh, Laporan nih, kan kalau kemarin waktu itu Kak Kuni bilang, aku dapat IPK tertinggi, aku mau laporan sama papa gitu. Nah, kalau Iya. sekarang ada nggak sih momen-momen Mbak Didin sendiri, Abang, ini rencana Abang sudah eh, dijalankan gitu ya, atau amanahnya sudah berjalan gitu. Oh, dari situ ya. eh Mm-mm. ya, kalau aku sih, kalau memang memang ada yang ingin disampaikan ke Abang ya, lebih terima kasih untuk semuanya, untuk segalanya yang sudah eh, ya jejak, fondasi iman, kemudian jadi suri toladan, eh, soal apa dedikasi, determinasi gitu ya, ketangguhan kalau aku. Dan ya itu bekalan-bekalan yang imaterial tapi sangat sangat kerasa gitu loh buat anak-anak gitu ya. Kan apa dulu waktu si kakak pernah ada momen dia cukup down ketika SMA gitu ya. Dan aku nangis gitu ya waktu itu. Nah, papahnya tuh ya laki-laki ya, Eka tahu sendiri lah ya suami. Dia colek-colek aku pas itu mati. Kenapa nangis katanya gitu. Oh iya nih si kakak gini gini Laki-laki gini anak ada teknik. masalah. Apa tuh? Oh, bukan. Ya, Iya, ini laki-laki bukan anak ini. teknik ya, kita tahu Oh lah ya. iya. Karakternya. Nah itu jadi kan aku nangis iya. Soalnya ya, biasalah kalau perempuan kan mikirin yang ntar kenapa yang terburuk gitu nih anak akan nggak naik kelas akan keluar atau gimana gimana. Terus ya papanya bilang Hai Mbak ya papa Astri. tahu teman Eka ya. Terus Mbak, Tadi terus ada juga Mbak Mbak Revi gitu ya. Nah, hmm, jadi waktu itu adalah papanya bilang gini ke aku. Ya, papa tahu bahwa sekarang momen terendah dari kakak. Tapi hmm, papa yakin, nah itu, keyakinan kita akan anak kita kan juga doa ya, Kak ya. Gitu. Jadi ya, dia bilang, papa yakin bahwa dia akan bisa ngatasin masalahnya. Nah, hmm. pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita bisa bantu supaya kakak itu bisa atasi masalahnya gitu. Jadi artinya kan dari Itu diajak kata-kata itu dialog ya Mbak? Kakak kami diajak berdua dialog dialog ya? dulu. Kami berdua dialog dulu. Oh gitu. Jadi karena aku nangis di kamar kan. Terus, Hmm, nah itu aku ngelihat ada beberapa hal di situ. Satu bahwa keyakinan orang tua itu doa, ya. Kalau kita yakin yang bagus tentang anak kita, insya Allah Allah akan hmm, bantu. Dan yang kedua, alih-alih kita fokus dengan masalahnya, kita fokus dengan solusinya gitu. Supaya energi kita yang terbatas itu kita salurkan aja ke solusi, jangan ke masalah. hmm, Nah itu, hmm, ya alhamdulillah habis itu masalahnya selesai. Dan aku melihat masalah itu sebenarnya yang membantu si kakak untuk kuat pada hari papahnya nggak ada, sampai hari ini juga. hmm, Jadi artinya kan kadang-kadang kita melihatnya hanya sepotong ya, itu ada masalah di saat itu gitu ya. Dan tidak ada efek ke masa depannya gitu. Nah, sementara kalau hmm, kalau aku ngelihatnya yaitu itu ada dalam satu satu garis gitu yang Allah memang udah takdirkan, Allah dewasakan ya sama misalnya ya kami sebagai suami istri kan juga nggak selamanya senang-senang terus ya kan juga ngerasa lah kadang ada berantemnya, ada clashnya, ada ya happy happy mesranya ada gitu. iya. Tapi ya itu Nggak apapun seru yang Mbak kami kalau nggak ada lalui, berantemnya. iya itulah hidup ya malah ya gitu. Nah itu, jadi aku melihat momen yang dulu si kakak dan juga mungkin pas kami berantem gitu ya, kami nggak sepakat gitu. Itu sebenarnya cara Allah mengasah atau mengasah ketangguhan kami pas abang nggak ada gitu. Dan yang sampai sekarang. Hmm, Jadi ya nggak usah disesali yang udah terjadi yang hal-hal negatif gitu. Itu kita hmm, melihatnya dari kacamata yang berbeda aja gitu. Kalau aku sih ngelihatnya itu. Jadi ya, kalau memang boleh berterima kasih sama Abang ya karena dia sudah memberikan banyak 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 fondasi, banyak pijakan yang kami perlukan untuk saat ini. Gitu. hmm. Itu Oke. sih.
Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan. Aku nih, Mbak, satu pertanyaan lagi kali mungkin ya dari aku. Kan kadang-kadang, apalagi sekarang berarti Mbak Didin kan menjalani dua peran. Walaupun tadi Mbak Didin bilang memang ada bantuan ya, bantuan dari adik, terus orang tua ayahnya Mbak Didin gitu ya untuk melengkapi peran ayah. Gitu. Tapi kan sehari-hari ini Mbak Didin menjalankan dua peran. Pernah nggak sih overwhelmed gitu ya atau apa ya terasa megap-megap, megap-megap. Karena kan sesuatu yang tadinya kita sharing, lakukan bersama, terus tertumpuk semua gitu loh di Mbak Didin. Nah itu biasanya pada saat menghadapi itu apa yang dilakukan supaya bisa bangkit lagi, Mbak? Iya, pernah sih pastilah megap-megap, kelelep. Iya, ya biasanya ngambil jeda ya, ngambil jeda dan ya menyadarkan diri bahwa ya oke sekarang aku punya multi peran gitu. Tapi bukan berarti aku jadi berkumis kan. Gitu. Oh ya. Ya, jadi ya, ya itu alhamdulillah karena anak-anak udah besar bisa diajak bicara, ya itu pakai pakai diskusi aja, pertanyaan-pertanyaan yang memperlakukan mereka sebagai teman. Kalau ada masalah gini, tuh sebenarnya gimana sih? Kalau menurut Yusuf atau menurut kakak gitu. Ya macam-macam sih, termasuk ya misalnya gini kayak karena pandemi ini kan aku nggak bisa praktek gitu ya. Jadi sempat apa ya karena ya UI di lockdown, kemudian nggak bisa praktek juga di kampus. Terus tapi juga bukan berarti juga bisa praktek di rumah kan Eka. Jadi ya akhirnya ngapain ya gitu. Terus sempat nanya sih ke aku malah biasanya jadi nanya. Jadi kayak menurut aku karena anak-anak udah besar dan papanya juga waktu itu ya kita juga bisa kok ngajak-ngajak anak-anak sebagai teman diskusi walaupun mungkin bisa aja sarannya tidak terpakai. Tapi kita kan ngelatih mereka gitu ya. Nah, makanya kenapa aku juga suka sharing kisah atau masalah klien-klienku biar mereka terbuka wawasan. Kok ada sih masalah kayak gini? Aku nggak ngerasain gitu ya. Ya ternyata di luar sana banyak loh gitu. Dan itu kan juga membuka mata mereka gitu bahwa ya dunia tidak baik-baik aja sebenarnya yang seperti yang mereka rasakan selama ini. Jadi supaya juga mereka nggak kaget kan. Nah itu jadi kayak mamanya nggak bisa praktek. Terus ya di rumah maupun di kampus. Tapi kan harus ada penghasilan gitu ya. Ya mau jahit apa jahit orang juga kan sekarang prioritasnya nggak itu ya gitu. Nah ya aku tanya ada saran nggak anak-anak gitu. Aku sempat nanya sih kalau konsol online gimana gitu. Berapa ya gitu kan orang lagi pada kesulitan nggak punya penghasilan tapi mungkin memang masalah ada tapi kan ya udah kita kasih harga sekian gitu. Ya aku bilang ya itu mungkin jadi sedekah kita bantuin orang. Jadi kelihatannya sih cuma sekian nominalnya, tapi insya Allah ada berkahnya di situ ya gitu. Udah terus si kakak bantuin bikin flyernya lah atau apa gitu lah Eka. Ntar diskusi lagi. Jadi apa dinaikin nih harganya? Katanya kemurahan kata teman mama gitu kan misalnya. Ya gitu-gitulah. Jadi nanti aku konsultasi deh, Mbak, terkait price ya. Tukar aku roti kemahalan ya. apa enggak nih ya gitu. Tukar roti ya. Tukar roti boleh. Banyak nanti Ya, jadi sampai Depok sebenarnya Pak kalau roti jadi perintis Depok. itu jadi soal multi peran itu mungkin sekarang lebih ngeblur sih ya. Artinya aku mungkin jadi nggak dominan lagi main perasaan gitu ya, tapi juga lebih mengasah pola berpikir anak-anak, tapi juga ya itu kadang-kadang ngomongin ya kasihan ya banyak orang PHK atau ya ya di lingkungan keluarga juga kan ada yang PHK, ada yang gajinya dipotong 50% gitu ya. Jadi di tengah keterbatasan kita itu masih ada yang bisa kita syukuri gitu. Kita masih bisa makan. Walaupun mungkin sekarang pilihan menunya jauh lebih sederhana gitu karena memang pemasukannya jauh berkurang juga kan. Tapi itu kita masih punya pilihan kok nah gitu. Jadi lebih ke situ sih ya Eka ya, lebih ke sisi spiritual gitu ya sama bersyukur dan bersabar dengan situasi ini sih untuk itu kan. Mbak Didin ngerasa nggak karakter abang kemudian jadi melebur gitu?
ada hal-hal yang kemudian kok kayaknya saya lama-lama jadi kayak Bang Zuki ya. Tapi tidak berjenggot ya. Ya, saya sudah berjenggot secara fisik. Dulu pernah waktu baru abang baru nggak ada, itu yang melebur banget jadi abang. Seminggu sesudah abang nggak ada, itu jadi kan kantor abang itu sangat kooperatif ya Kak. Jadi mereka yang ngurusin semua untuk job sostek, untuk apa sih, klaim asuransi segala macam, tapi aku diminta untuk melengkapi surat-suratnya kan ya. Nah, ternyata dipersulit di kelurahan waktu itu. Ini buka-bukaan aja ya. Nah, jadi di kelurahan dan di kecamatan sampai bolak-balik. Jadi karena kan memang kata orang kalau emang bisa nyuruh orang udah orang lain aja gitu kan. Tapi entah kenapa kok dipersulit gitu. Lama-lama jagoan neonnya keluar ini. Gitu. Jadi akhirnya aku ingat waktu itu hari Jumat. Jadi ceritanya orang suruhan itu bilang, Bu, nggak bisa Bu, ini suratnya nggak bisa selesai hari ini gitu. Soalnya orang yang ngetiknya pergi keluar kota. Aku cuma gini, emang yang di kelurahan cuma orang itu doang yang bisa ngetik. Kan kita cuma pakai logika kan ya Kak? Tapi jadi emosi juga gitu. Jadi waktu itu aku ingat banget, aku bilang, Bang, sini namanya tukang ojek ya, tukang ojek anak-anak. Kita ke makam dulu, saya mau ke makam abang gitu kan. Aku ke makam, ya doa di situ gitu ya, minta doa sama Allah biar dimudahkan. Terus langsung ke kelurahan. Jadi masih agak pagi tuh karena setengah 10, jam 10 lah. Terus di situ sama jawabannya gitu. Apa? Jawabannya, iya Bu, orangnya gini. Terus ya sama aku bilang gini. Sekarang gini Pak, apakah yang bisa ngetik cuma Bapak ini doang yang pergi keluar kota? Sebegitu banyak pegawai ini di kelurahan, aku bilang gini. Terus bapaknya udah, wah si ibu galak. Nah saat itu ya Kak, aku ngerasa jadi abang, jadi laki-laki, dan jadi orang Batak. Gitu. Untung bukan jadi si Pitung ya. Bener loh, waktu itu bener aku kayaknya ini udah kesel banget gitu ya. Ini orang harus gitu. Aku mikir kalau kita pakai perasaan nggak selesai kan. Ini kita kesel ya udah kita pulang gitu. Ya udah, jadi aku cuma bilang gitu, terus bapaknya gitu. Kalau gitu gini deh Pak, aku gitu. Kan laki-laki kan ngomongnya logika kan. Kalau gitu gini deh Pak, di sini ada kertas, ada mesin tik, saya ngetik di sini. Kalau Bapak atau teman-teman lain di sini nggak mau ngetikin. Nggak bisa. Iya deh Bu ya, kita coba ketikin. Ketikin salah Eka. Jadi masih ngaco gitu. Nah itu yang aku Berarti ngerasa emang nggak itu ada yang momen bisa di ngetik selain Bapak itu kali Mbak ya? Iya, tapi kenapa harus pakai password segala macam? Maksud aku itu artinya gini, aku cuma pakai logika gini Eka. Orang wafat itu tiap hari, ada berapa orang, bukan cuma abang kan? Di satu kelurahan, di satu mungkin yang nggak tahu RW gitu ya, adalah orang wafat gitu. Masa itu kan format yang sudah standar kan, sudah baku. Masa ngetik itu doang Ada salah? template-nya harusnya ya. Iya betul. Kenapa yang kayak gitu harus pakai password atau cuma orang itu doang yang bisa ngetik gitu? Bikin susah aja sendiri gitu kan. Itu akhirnya waktu itu aku ngerasa itu. Ya, emang sih ada momen-momen ya itu kadang-kadang ngerasa ya udah ngeblur gitu karakter abang gitu. Tapi tetap sih dominan ibu-ibu gitu yang pakai perasaan gitu. Ya aku sih lebih kalau ngeblur dengan karakter abang itu lebih karena ketika menghadapi masalah-masalah emang perlu logika yang lebih dominan dibanding perasaan gitu lah Ika. Gitu. Oke, kita sapa-sapa dulu nih. Ada teman SMA saya, Lisa. Ada adik kelas kita juga nih, Pandu. Ada Mbak Yuri, Pak. Mbak Yuri. Mbak Yuri. Udah selesai masak apa belum Mbak Yuri? Oke, Mbak Didi, ini sudah 40 menit. Sudah 40 menit. Mungkin ada closing statement nih atau pesan yang mungkin bisa disampaikan yang terkait dengan kalau sesuatu yang sudah dialami kan lebih ada ruhnya gitu ya untuk bisa menyampaikan apa sih yang sebaiknya harusnya dilakukan ketika misalnya ada sahabat-sahabat kita juga yang melalui fase ini gitu.
Karena kalau kemarin saya Eka dapat quote itu kan bahwa proses grieving ini bukan berarti menunjukkan kita lemah juga gitu ya. Kan setiap orang juga akan melalui fase ini gitu ya. Bahkan Rasulullah sendiri pun Allah jadikan kan ada ya, tahun berduka ya waktu itu tahun ya, ada karena pamannya dan tahun kesedihannya paman ya. Beliau artinya Hadijah. Artinya kan setiap orang melalui ini, tapi jangan lama-lama gitu. Nah, jangan lama-lamanya ini apa gitu ya? Ada nggak pesan atau mungkin karena Mbak Didin sudah melalui ini semua yang bisa dilakukan sehingga kita tidak sampai buat teman-teman atau nanti siapapun, buat saya sendiri juga nanti, ketika kita berada di fase depresi kita nggak terus turun gitu, tapi bisa mampu bangkit. Apa sih yang bisa menjadi penguat kita untuk ke arah sana? Ya kalau pengalaman sendiri, nangis boleh, nyerah jangan. Ya. Dan boleh ya, nyerah jangan. Fase yang ya dan belajar menerima bahwa memang ini takdir yang Allah kasih ke kita. Dan mau kayak gimana pun kita menolaknya, takdir itu memang tetap ada kan. Terjadi ya. Dan ya mengakui perasaan-perasaan yang ada, bahwa kita sedih, kita ya mungkin bisa juga kita down, kita terpuruk, nggak apa-apa juga ya kan. Tapi itu kasih limit waktu untuk supaya nggak keterusan ya, tadi nggak kebablasan di waktu ke diri kita sendiri. Mau sampai kapan? Kalau kayak aku tadi 3 hari. Itu kita buat sendiri ya? Iya. Nah, kan kalau mengacu ke Elizabeth Kubler-Ross yang teori grieving tadi, adaptasi awal kan 1 tahun. Jadi sebenarnya sah-sah aja kok 1 tahun itu masih up and down kayak roller coaster gitu. Dan pentingnya mengakui perasaan tadi, perasaan sedih, galau atau khawatir itu supaya kita memang nggak ada efek tunda gitu. Karena cukup sering orang menekannya, merepressnya untuk memperlihatkan bahwa dia kuat, itu malah jadi blunder nantinya gitu. Nah, ya kalau menurut aku makanya kenapa aku bilang ke anak-anak kalau mau nangis nangis, mau sedih sedih nggak apa-apa. Dan ya itu karena memang setahun itu memang masa adaptasi awal banget gitu. Dan ya kesananya kan 3-5 tahun ya, itu yang kayak aku bilang. Kalau misalnya masih juga sedih, ya memang itu jatah kita untuk masih bisa sedih gitu. Insya Allah 5 tahun udah healing lah, udah pulih semua gitu. Nah, apa ya? Itu tadi menerima takdir tadi, mengakui perasaan kita, dan itu coba bangkit. Karena ya itu tadi kan mau sampai kapan gitu. Mau begini aja ya. Kalau aku ingat ada tetangga yang sahabat bilang, Mbak Diana masih untung ada anak-anak yang bisa nemenin ketika Mbak Diana sedih. Dia tuh udah mungkin cuma di bawah aku sedikit menikah tapi nggak punya anak. Nah dia bilang, kalau suamiku nggak ada, aku masih apa? Aku nggak punya anak. Nah, menurut aku mungkin di satu sisi itu kayak lo kok gitu sih ngomongnya, tapi menurut aku oh iya ya, aku punya amanah nih gitu, yang ditinggalkan abang gitu. Amanah kami berdua yang sekarang yang harus aku urusin sendiri. Ya bismillah gitu, karena kan ya tadi aku bilang jangan sedih, Allah itu sama kita terus dan Allah nggak akan ngasih ujian melebihi kemampuan kita. Kalau Allah kasih takdir ini berarti Allah kan memang maha tahu gitu. Kadang-kadang kita kan suka underestimate sama diri kita ya kayak. Nah yang Allah yang maha tahu bahwa kita bisa. Gitu. Nah itu jadi belajar bangkit dari situ. Ya emang bangkitnya itu terserah masing-masing gitu ya. Kan memang hidup itu pilihan ya Kak. Jadi apakah kita mau terus terpuruk ya atau kita coba belajar bangkit. Walaupun pelan-pelan tapi kita bangkit. Entah mau doing something, mau kerja atau mau ngerja, ya tadi mau kerja nyari uang atau melakukan hobi ya, dari hobi bisa menghasilkan. Mungkin aja sekarang ya baru uji coba bikin roti, tapi wallahu alam ya berapa tahun lagi ternyata itu
oh chef terkenal Eka. Amin. 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 Tapi gimana ya, mungkin nggak ya? Nah, Nggak nah boleh gitu itu ya Mbak, kadang-kadang harus kita nggak tahu. bulat, Iya, bulat yakin. iya, iya. Nah, percaya nggak, aku dulu nggak bisa jahit juga gitu. Dan kenapa aku juga sekarang jadi senang banget jahit? Karena itu jadi kayak kenang-kenangannya abang gitu. Jadi abang ngasih hadiah mesin jahit waktu itu pas aku ulang tahun, baru baru menikah setahun lah ya gitu. Ya, terus, kasih mesin jahit, jadi suruh jahit nih. Iya kan, mama suka craft gitu kan. Tapi belum bisa jahit, jadi dia ngajarin jahit kan gitu. Nah sekarang aku menikmati momen menjahit itu karena mengingatkan pada abang gitu ya. Ya Masya Allah ya. Pasti Allah yang memberi ide ke dia untuk ngasih hadiah mesin jahit ke aku, dan ya itu kan, dengan ketemu mesin jahit itu jadi ya kayak membayangkan ada abang, wah seneng ya, ini hadiahnya ternyata terpakai sekarang gitu ya. Jadi kalau mau dibilang ada ucapan untuk abang, maaf ya bang, baru dipakai sekarang dengan jor-joran gitu. Iya itu jadi baru Iya, beneran jadi dipakai ada. sekarang gitu. Iya itu jadi ada ternyata ada momentumnya gitu baru belakangan gitu. Itu tadi kan Yang bangkit awalnya dan mungkin. melakukan hal-hal. Iya, awalnya mungkin nggak kayak bukan hal yang serius ya, kayak Eka kan sekarang iseng-iseng bikin roti gitu ya, walau alam nggak tahu nanti ke depannya gimana gitu. Ya sama itu tadi yang nggak kalah penting adalah selalu ada harapan di depan gitu. Nggak mungkin lah Allah ngasih ngasih hal seperti ini tanpa ada secerca harapan di depan gitu. Mungkin sedih ketika kejadian itu ada, tapi ya jangan terus terpuruk dalam kesedihan gitu. Jadi akan selalu ada harapan, hal-hal baik yang menunggu di sana gitu. Aku ingat banget apa sih, kajian ya, itu jadi itu juga sih ya standar gitu ya. Kajian Ustadz Herfi tentang tafsir surat Ad-Duha gitu ya. Ketika Rasulullah merasa bahwa Allah meninggalkan dia karena dalam 6 bulan gak ada firman yang turun kan gitu. Nah itu di situ kan dibilang mungkin kamu merasa bahwa Allah akan meninggalkan kamu gitu, karena kan Rasulullah sampai merasa bahwa dia tidak pantas jadi nabi karena kok Allah nggak ngasih firman, nggak ngasih ayat gitu. Nah itu kadang-kadang kita harus sudah sampai lewat yang gelap dulu, nggak ada cahaya gitu. Tapi nanti di ujung sana itu ada terang, ada cahaya, ada seberkas cahaya, ada harapan gitu. Makanya itu juga yang membuat aku bikin bikin cover buku ini seperti ini Eka. Jadi kenapa warnanya hitam dan putih gitu ya. Ini kan abang di apa? Di terowongan ya, terowongan stasiun Cirebon yang udah nggak kepake. Apa? Ya dia cuma siluet kan. Nah siluet itu kan juga dan gelap gitu. Nah di sini putih gitu. Artinya oke, ini memang kedukaan, hitam itu kan warna duka ya. Gitu. Tapi itu akan selalu ada cahaya, ada harapan, ada pertolongan Allah dalam setiap ikhtiar kita gitu. Itu yang menurut aku sih itu yang penting. Gitu. Pesan-pesan sponsor gitu. Artinya memang Allah tuh nggak akan mentakdirkan sesuatu tanpa maksud. Itu pasti maksudnya baik gitu. Mungkin pikiran kita aja yang belum sampai ke sana. Gitu. Luar biasa ini Mbak Didin, banyak banget notes yang aku tuliskan gitu ya. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi aku ingatkan bahwa saya mengadakan coaching terkait tema ini pada tanggal 22 Rabu nanti gitu ya. Jadi kalau nanti juga akan bersama Mbak Didin juga. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung silakan DM. Terima kasih banyak juga buat Mbak Didin nih atas bincang-bincangnya sore hari ini. Gak terasa hampir 2 jam ya, 1 jam 50 menit di sini. Iya. Untuk ngobrol-ngobrol. Nurhida Butik itu temannya Mbak Eka bukan? Iya, Nurhida aku Butik. Mbak. Sepupuku ini. Dunka Ide. Oh iya. Banyak ya. Sepupuku ini. Dwi Banyak Hafiz. nih, Terima kasih alhamdulillah. ya sudah pada hadir. Iya. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga buat teman-teman semua karena kita pasti ya Mbak akan mengalami ini gitu ya. Karena kan yang namanya kematian kan sebuah kepastian gitu kan.
Ini bisa kita share juga buat teman-teman atau saudara kita gitu, atau bahkan mungkin menjadi bekal buat kita sendiri gitu. Terima kasih Mbak Didin ya sudah bersedia menjadi tamu aku sore hari ini. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, ada yang kurang. Enggak, di sini kita sama-sama belajar nih ya, teknologi terkait pandemi ini, masya Allah banyak hal yang bisa kita pelajari ya. Aku aja nggak nyangka bisa bikin TV sendiri, Hebat, aku belum bisa. Nanti aku mengundang Eka bincang-bincang roti ya. Bincang-bincang roti. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah setia nonton dari jam 4 ini. Jam 4 tadi sampai saat ini. Nanti bisa, kalau pengen lihat lagi, bisa lihat di IGTV-nya. Sampaikan juga informasi sama teman-teman yang lain atau saudara yang membutuhkan ya, hari Rabu tanggal 22 Juli. Oke, terima kasih Mbak Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.